Perjanjian modern. Modernitas adalah sebuah perjanjian. Kita semua menandatangani perjanjian ini sejak hari kita dilahirkan, dan perjanjian ini mengatur hidup kita sampai mati. Sangat sedikit dari kita yang dapat membatalkan atau mengatasi perjanjian ini. Ia membentuk makanan, pekerjaan, dan impian kita, dan ia memutuskan di mana kita berdiam, siapa yang kita cintai, dan bagaimana kita mati. Sejak pandangan pertama, modernitas tampak seperti sebuah perjanjian yang luar biasa rumit sehingga sedikit yang berusaha memahami untuk apa perjanjian yang sudah mereka tanda tangani. Seperti ketika Anda mengunduh perangkat lunak dan diminta menekan kontrak yang menyertainya, yang terdiri dari puluhan halaman ketentuan, Anda melihat sekilas, langsung menggulir ke bawah sampai ke halaman terakhir dan menekan "Saya setuju" dan melupakannya. Namun yang mengejutkan, modernitas sesungguhnya adalah sebuah perjanjian sederhana. Seluruh kontrak bisa diringkas dalam satu frasa tunggal, manusia setuju untuk menyerahkan makna ditukar dengan kekuasaan. Hingga masa modern, sebagian besar budaya mempercayai bahwa manusia ikut ambil bagian dalam rencana besar kosmis. Rencana itu dirancang oleh Tuhan-Tuhan yang Maha Kuasa atau oleh hukum alam pusat, dan manusia tidak bisa mengubahnya. Rencana kosmis itu memberi makna bagi kehidupan manusia, tetapi juga membatasi kekuasaan manusia. Manusia sangat mirip aktor yang tampil di panggung. Naskah memberi makna pada setiap kata, air mata, dan bahasa tubuh, tetapi menempatkan batasan-batasan ketat pada penampilan mereka. Hamlet tidak bisa membunuh Claudius pada adegan I, atau meninggalkan Denmark dan pergi ke sebuah ashram di India. Shakespeare tidak akan membolehkannya. Demikian pula, manusia tidak bisa hidup selama-lamanya, mereka tidak bisa menghindari penyakit, dan mereka tidak bisa melakukan apapun sesuka hati. Ini bukan naskah drama. Sebagai imbalan atas penyerahan kekuasaan, manusia-manusia pramodern meyakini bahwa hidup mereka mendapatkan makna. Benar-benar ada artinya. Apakah mereka berperang dengan gagah berani di medan tempur? Apakah mereka mendukung raja yang sah? Apakah mereka memakan makanan yang dilarang untuk sarapan? Atau apakah mereka berselingkuh dengan tetangga sebelah rumah? Ini tentu saja menciptakan suatu ketidaknyamanan, tetapi ini memberi manusia perlindungan psikologis dari penyakit. Jika sesuatu yang buruk terjadi, seperti perang, wabah, atau kekeringan, orang menenangkan diri bahwa kita semua memainkan peran dalam suatu drama kosmis besar yang dirancang oleh para dewa atau oleh hukum alam. Kita tidak mengetahui rahasia naskah itu, tetapi kita bisa memastikan bahwa segalanya terjadi untuk suatu tujuan. Bahkan perang, wabah, dan kekeringan yang sangat buruk ini punya tempat dalam skema kejadian yang lebih besar. Lebih dari itu, kita tidak bisa meminta pengarang drama agar ceritanya benar-benar menuju akhir yang baik dan bermakna. Jadi bahkan perang, wabah, dan kekeringan akan berjalan untuk hal yang terbaik, jika tidak di sini dan sekarang maka di akhirat. Kultur modern menolak keyakinan tentang rencana kosmis besar ini. Kita bukan aktor dalam drama apapun yang lebih besar dari kehidupan. Kehidupan tidak memiliki naskah drama, tidak punya pengarang, tidak punya sutradara, tidak punya produser, dan tak punya makna. Berdasarkan pengetahuan saintifik terbaik yang kita miliki, alam semesta adalah proses buta dan tanpa tujuan, penuh suara keras dan amarah, tetapi tidak bermakna apa-apa. Selama masa tinggal kita yang sangat penting di sebuah titik kecil planet kita ini, kita mengoceh dan bertingkah begini dan begitu, kemudian hening. Karena tidak ada naskah drama, dan karena manusia tidak menjalankan peran apapun dalam sebuah drama besar, hal-hal buruk bisa menimpa kita dan tidak ada kekuatan apapun yang datang untuk menyelamatkan atau memberi makna bagi penderitaan kita. Tidak akan ada akhir menyenangkan atau akhir buruk, atau akhir apapun juga. Hal-hal terjadi begitu saja, satu demi satu.
Dunia modern tidak mempercayai adanya tujuan, hanya pada sebab. Jika modernitas memiliki sebuah moto, maka itu adalah sialan terjadi. Di sisi lain, jika memang hanya sialan terjadi tanpa ada naskah yang mengikat atau tujuan, maka manusia juga tidak terkurung pada peran apapun yang sudah ditetapkan. Kita bisa lakukan apa saja yang kita inginkan, asalkan kita tahu caranya. Kita tidak dihalangi apapun kecuali oleh kebodohan kita sendiri. Wabah dan kekeringan tidak punya makna kosmis, tetapi kita bisa menyingkirkannya. Perang bukan sebuah kejahatan yang tidak perlu dalam perjalanan menuju masa depan yang lebih baik, tetapi kita bisa menciptakan perdamaian. Tak ada surga yang menunggu kita setelah kematian, tetapi kita bisa menciptakan surga di sini, di atas bumi dan hidup di dalamnya selamanya jika kita memang berhasil mengatasi sejumlah masalah teknis. Jika kita menginvestasikan uang dalam riset, maka terobosan saintifik akan mengakselerasi kemajuan teknologi. Teknologi baru akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi, dan sebuah ekonomi yang tumbuh akan memberikan banyak uang lagi untuk riset. Dengan setiap dekade yang berlalu, kita akan menikmati lebih banyak makanan, kendaraan lebih cepat, dan pengobatan yang lebih baik. Suatu hari pengetahuan kita akan begitu besar dan teknologi akan begitu maju sehingga kita akan meramu jamu muda abadi, jamu kebahagiaan sejati, dan obat-obatan apapun yang mungkin kita inginkan, dan tak ada Tuhan yang akan menghentikan kita. Karena itu, perjanjian modern memberi manusia sebuah godaan besar, yang berpasangan dengan ancaman kolosal. Kemahakuasaan ada di depan kita, hampir terjangkau oleh kita, tetapi di bawah kita menguap neraka ketiadaan paripurna. Pada level praktis, kehidupan modern berisi perburuan terus-menerus kekuasaan dalam sebuah alam tanpa makna. Kultur modern adalah yang terkuat dalam sejarah, dan ia tiada henti meriset, menciptakan, menemukan, dan tumbuh. Pada saat yang sama, ia dijejali oleh kecemasan eksistensial yang lebih besar dari budaya manapun yang pernah ada sebelumnya. Bab ini mendiskusikan perburuan kekuasaan modern. Bab selanjutnya akan menelusuri bagaimana manusia telah menggunakan kekuasaannya yang tumbuh untuk, entah bagaimana caranya, menggusur makna kembali ke kekosongan alam semesta tanpa batas. Ya, kita orang modern telah berjanji untuk membuang makna, ditukar dengan kekuasaan, tetapi tak seorang pun yang ada di manapun menuntut janji kita. Kita pikir, kita cukup pintar untuk menikmati keuntungan penuh perjanjian modern tanpa harus membayar harganya. Mengapa bangkir berbeda dengan vampir? Perburuan modern akan kekuasaan digerakkan oleh aliansi antara kemajuan saintifik dan pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar rentang sejarah dilalui sains dengan kecepatan kemajuan ala siput, sedangkan ekonomi berada dalam kebekuan yang dalam. Penambahan gradual populasi manusia memang menyebabkan kenaikan produksi dan penemuan-penemuan sporadis yang terkadang bahkan menaikkan pertumbuhan per kapita, tetapi ini adalah proses yang sangat lamban. Jika pada 1000 Masehi, sebanyak 100 penduduk desa memproduksi 100 ton gandum, dan pada tahun 1100 sejumlah 105 penduduk desa menghasilkan 107 ton gandum. Pertumbuhan nominal ini tidak mengubah ritme kehidupan atau tatanan sosiopolitik. Kalau sekarang setiap orang terobsesi dengan pertumbuhan, pada era pramodern orang-orang tak tahu menahu tentangnya. Para pangeran, pendeta, dan petani berasumsi bahwa produksi manusia kurang lebih stabil, bahwa seseorang bisa memperkaya diri sendiri hanya dengan menyerobot dari yang lain dan bahwa anak cucu mereka tidak mungkin menikmati standar kehidupan yang lebih baik. Stagnasi pada skala besar merupakan akibat dari kesulitan yang dihadapi dalam membiayai proyek-proyek baru. Tanpa dana yang cukup, tidak mudah untuk mengeringkan rawa, membangun jembatan, dan membangun pelabuhan, apalagi merekayasa galur-galur baru gandum, menemukan sumber energi baru, atau membuka rute perdagangan baru. Kelangkaan dana terjadi karena sedikit kredit tersedia pada masa itu,
Kredit sedikit karena orang tak punya kepercayaan pada pertumbuhan, dan orang tidak percaya pada pertumbuhan karena ekonomi stagnan. Keadaan stagnan menjadi abadi dengan sendirinya. Misalnya Anda hidup di sebuah kota abad pertengahan yang dilanda wabah disentri setiap tahun. Anda bertekad menemukan obatnya. Anda butuh pendanaan untuk mendirikan tempat kerja, membeli rempah-rempah medis, dan bahan-bahan kimia eksotik, membayar asisten dan bepergian untuk berkonsultasi dengan dokter terkenal. Anda bisa juga membutuhkan uang untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga Anda sambil sibuk dengan riset Anda. Namun Anda tak punya banyak uang. Anda bisa mendekati pemilik penggilingan, tukang roti, atau pandai besi lokal dan meminta mereka mencukupi seluruh kebutuhan Anda selama beberapa tahun, dengan berjanji bahwa ketika Anda akhirnya menemukan obat dan menjadi kaya, Anda membayar semua hutang. Sayang sekali, pemilik penggilingan, tukang roti, atau pandai besi tak mungkin setuju. Mereka butuh menghidupi keluarga hari ini, dan mereka tak punya kepercayaan pada obat ajaib. Mereka tidak dilahirkan kemarin dan sepanjang hidup belum pernah mendengar siapapun menemukan sebuah obat baru untuk penyakit mengerikan. Jika Anda menginginkan bahan-bahan, Anda membayar tunai. Namun bagaimana bisa Anda mendapatkan uang kalau Anda belum menemukan obat itu, dan seluruh waktu Anda habis untuk riset? Dengan enggan Anda kembali mengolah ladang, disentri tetap melanda seisi kota. Tidak ada orang yang berusaha mengembangkan perawatan baru, dan tidak satu pun koin emas berpindah tangan. Begitulah ekonomi merana dan sains tetap bergeming. Siklus itu akhirnya terputuskan pada abad modern berkat tumbuhnya kepercayaan orang pada masa depan, dan menghasilkan keajaiban kredit. Kredit adalah manifestasi ekonomi kepercayaan. Pada masa kini, jika saya mengembangkan sebuah obat baru tetapi tidak punya cukup uang, saya bisa mendapatkan pinjaman dari sebuah bank, atau mendatangi investor privat dan lembaga permodalan Ventura. Ketika Ebola meletus di Afrika Barat pada musim panas 2014, menurut Anda apa yang terjadi pada saham-saham perusahaan farmasi yang sibuk mengembangkan obat dan vaksin anti-Ebola? Saham-saham itu meroket. Saham Tecmira naik sampai 50% dan Biokris naik 90%. Pada abad pertengahan, meletusnya sebuah wabah membuat orang mendongakkan pandangan ke langit, dan berdoa kepada Tuhan agar mengampuni dosa-dosa mereka. Kini ketika orang mendengar suatu epidemi baru yang mematikan, mereka meraih ponsel dan menelepon para pialang. Bagi bursa saham, bahkan sebuah epidemi adalah peluang bisnis. Jika ada cukup perusahaan baru berhasil, kepercayaan orang pada masa depan pun naik, kredit membesar, tingkat suku bunga turun, para pebisnis bisa mengumpulkan uang dengan mudah, dan ekonomi tumbuh. Akibatnya, orang memiliki kepercayaan semakin besar terhadap masa depan, ekonomi terus tumbuh, dan sains maju bersamanya. Ini terdengar sederhana di atas kertas. Lalu mengapa manusia harus menunggu sampai era modern untuk menyaksikan pertumbuhan ekonomi mendapatkan momentumnya? Selama ribuan tahun, orang sedikit sekali memiliki kepercayaan pada pertumbuhan masa depan, bukan karena mereka bodoh, melainkan karena itu bertentangan dengan perasaan bawah sadar kita, warisan evolusi kita, dan cara berjalannya dunia. Sebagian besar sistem alam ada dalam keseimbangan, dan sebagian besar perjuangan survival adalah perjuangan hidup mati yang di dalamnya orang hanya bisa makmur dengan mengorbankan orang lain. Misalnya, setiap tahun kurang lebih jumlah rumput yang sama tumbuh pada satu lembah tertentu. Rumput mendukung populasi 10.000 kelinci atau lebih. Dalam populasi itu tersedia kelinci-kelinci yang cukup lamban, dungu, atau bernasib malang untuk santapan 100 rubah. Jika salah satu rubah sangat pintar dan rajin, dan mampu menyergap lebih banyak kelinci dari rata-rata rubah, maka rubah-rubah lainnya mungkin akan kelaparan. Jika semua rubah ternyata berhasil menangkap lebih banyak kelinci secara simultan,
populasi kelinci akan jatuh dan tahun depan lebih banyak rubah yang kelaparan. Meskipun terkadang ada fluktuasi-fluktuasi di pasar kelinci, dalam jangka panjang rubah-rubah itu tidak bisa berharap untuk berburu, katakanlah 3% lebih banyak kelinci per tahun dari tahun sebelumnya. Tentu saja, sebagian realitas ekologis lebih kompleks dan tak semua perjuangan survival adalah pertarungan hidup mati. Banyak binatang yang mampu bekerja sama secara efektif, dan beberapa bahkan memberi pinjaman. Pemberi pinjaman paling terkenal di alam adalah kelelawar vampir. Kelelawar ini berkumpul dalam jumlah ribuan di gua-gua dan setiap malam terbang keluar untuk mencari mangsa. Ketika mereka menemukan seekor burung yang tidur atau mamalia yang ceroboh, mereka membuat irisan kecil pada mangsa itu, lalu menghisap darahnya. Namun tak semua kelelawar vampir bisa menemukan korban setiap malam. Untuk mengatasi ketidakpastian hidup, vampir-vampir itu saling meminjamkan darah. Seekor vampir yang gagal menemukan mangsa akan pulang dan meminta kepada rekan yang lebih beruntung memuntahkan sebagian darah curiannya. Vampir-vampir itu ingat betul siapa yang sudah meminjami darah sehingga pada kesempatan lain jika temannya itu pulang dalam keadaan lapar, ia akan mendekati pemberi hutang itu, untuk membayar hutang. Tetapi tak seperti bankir-bankir manusia, vampir-vampir itu tak mengenakan bunga. Jika vampir A meminjamkan 10 centiliter darah kepada vampir B, B akan membayar dalam jumlah yang sama. Vampir-vampir itu juga tak menggunakan pinjamannya untuk mendanai bisnis baru atau mendorong pertumbuhan di pasar pengisapan darah. Karena darah diproduksi oleh binatang lain, vampir-vampir itu tak mungkin bisa menaikkan produksi. Meskipun pasar darah naik dan turun, vampir-vampir tidak bisa mengangankan bahwa pada tahun 2017, akan ada 3% lebih banyak darah dari tahun 2016, dan bahwa pada tahun 2018 pasar darah akan tumbuh 3% lagi. Akibatnya vampir-vampir tidak percaya pada pertumbuhan. Selama jutaan tahun evolusi, manusia hidup dalam kondisi serupa dengan vampir, rubah, dan kelinci. Karena itu, manusia juga kesulitan untuk mempercayai pertumbuhan. Kue pai ajaib. Tekanan evolusi telah membiasakan manusia melihat dunia sebagai kue pai statis. Jika seseorang mendapatkan potongan pai lebih besar, seseorang yang lain tak terelakkan mendapatkan potongan yang lebih kecil. Satu keluarga atau satu kota tertentu mungkin makmur, tetapi manusia secara keseluruhan tidak akan memproduksi lebih dari yang diproduksi hari ini. Dengan demikian, agama tradisional seperti Kristen dan Islam mencari cara-cara untuk mengatasi masalah kemanusiaan dengan bantuan sumber daya yang tersedia, entah dengan redistribusi kue yang ada atau dengan menjanjikan kue di langit. Sebaliknya modernitas didasarkan pada keyakinan kuat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dimungkinkan, tetapi mutlak penting. Doa, amal baik, dan meditasi mungkin membuat nyaman dan menginspirasi, tetapi problem seperti kelaparan, wabah, dan perang hanya bisa diatasi melalui pertumbuhan. Dogma fundamental ini bisa diringkas menjadi sebuah ungkapan sederhana, jika Anda memiliki satu problem, Anda mungkin membutuhkan lebih banyak barang, dan dalam rangka memiliki lebih banyak barang, Anda harus berproduksi lebih banyak. Para politisi dan ekonom modern menekankan bahwa pertumbuhan penting karena 3 alasan. Pertama, ketika kita berproduksi lebih banyak, kita bisa mengonsumsi lebih banyak, menaikkan standar kehidupan, dan konon menikmati kehidupan yang lebih bahagia. Kedua, selama manusia berkembang biak, pertumbuhan ekonomi dibutuhkan hanya untuk tetap pada kondisi semula. Misalnya di India, tingkat pertumbuhan populasi adalah 1,2%. Itu berarti tanpa ada perluasan ekonomi India setiap tahun sekurang-kurangnya 1,2%, pengangguran akan naik, gaji akan turun, dan rata-rata standar hidup akan turun. Ketiga, bahkan jika jumlah penduduk India berhenti berkembang biak,
Dan meskipun kelas menengah India bisa puas dengan standar hidup yang ada sekarang, apa yang harus dilakukan India untuk menangani 100 juta penduduknya yang didera kemiskinan? Jika ekonomi tidak tumbuh, maka kue pie tetap dalam ukuran yang sama. Anda bisa memberi lebih banyak kepada orang miskin hanya dengan mengambil sebagian dari orang kaya. Itu akan memaksa Anda untuk mengambil pilihan yang sangat sulit, dan mungkin menyebabkan kemarahan dan bahkan kerusuhan. Jika Anda ingin menghindari pilihan-pilihan sulit, kemarahan, dan kerusuhan, Anda perlu memperbesar kue pie. Modernitas telah menjadikan mantra lebih banyak untuk mengatasi hampir semua problem publik dan privat, dari fundamentalisme religius, otoritarianisme dunia ketiga sampai ke urusan kegagalan pernikahan. Kalau saja negara-negara seperti Pakistan dan Mesir bisa mempertahankan tingkat pertumbuhan yang sehat, warga negara mereka akan menikmati manfaat dari mobil pribadi dan kulkas yang penuh isi, dan akan lebih memilih jalan kemakmuran duniawi, ketimbang janji angin surga kaum fundamentalis. Demikian pula pertumbuhan ekonomi di negara-negara seperti Kongo dan Myanmar akan menghasilkan kelas menengah yang lebih makmur yang menjadi landasan kokoh bagi demokrasi liberal. Dan dalam kasus pasangan yang tidak puas, pernikahan seharusnya bisa diselamatkan kalau saja mereka mampu membeli rumah yang lebih besar sehingga tidak harus berbagi ruang dengan kantor kumuh, membeli mesin pencuci piring sehingga mereka bisa berhenti bertengkar soal siapa yang giliran mencuci piring, dan mengikuti sesi-sesi terapi mahal sepekan 2 kali. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi telah menjadi titik temu krusial di mana hampir semua agama, ideologi, dan gerakan modern bisa bertemu. Uni Soviet dengan rencana 5 tahunannya yang megalomaniak, terobsesi dengan pertumbuhan sebagaimana kebanyakan baron perampok Amerika yang paling kejam. Sebagaimana orang Kristen dan Islam percaya pada surga, dan berselisih tentang bagaimana cara sampai ke sana, selama Perang Dingin kaum kapitalis dan komunis percaya dengan penciptaan surga di bumi melalui pertumbuhan ekonomi, dan hanya bertengkar tentang metode pastinya. Kini kaum Hindu revivalis, kalangan Muslim soleh, orang-orang nasionalis Jepang, dan komunis China mungkin mendeklarasikan kesetiaan mereka pada nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang berbeda, tetapi mereka semua percaya bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kunci untuk merealisasikan tujuan mereka yang berbeda. Pada 2014, pemeluk Hindu taat Narendra Modi terpilih menjadi Perdana Menteri India terutama berkat keberhasilannya mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah kelahirannya, negara bagian Gujarat, dan berkat pandangan yang diterima secara luas bahwa hanya dia yang mampu menggiatkan kembali ekonomi nasional yang lamban. Pandangan serupa juga membuat tokoh Islamis Recep Tayyip Erdogan bisa bertahan di tampuk kekuasaan di Turki sejak 2003. Nama partainya, Partai Keadilan dan Pembangunan, menegaskan komitmennya pada pembangunan ekonomi, dan pemerintahan Erdogan sungguh-sungguh berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan yang mengesankan selama lebih dari 1 dekade. Perdana Menteri Jepang, tokoh nasionalis Shinzo Abe, naik ke pucuk pemerintahan pada 2012 dengan janji menggenjot ekonomi keluar dari stagnasi selama 2 dekade. Langkah-langkahnya yang agresif dan agak tidak lazim untuk mencapai ini dijuluki Abenomics. Sementara itu di negara tetangganya, China, Partai Komunis masih berpura-pura setia pada cita-cita Marxis-Leninis, tetapi dalam praktiknya dibimbing oleh petuah terkenal Deng Xiaoping bahwa pembangunan hanyalah setengah kebenaran dan bahwa tak ada bedanya apakah kucingnya hitam atau putih, selama ia bisa menangkap tikus. Artinya dalam bahasa sederhana, lakukan apapun yang perlu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sekalipun jika Marx dan Lenin tidak akan senang dengan itu. Di Singapura, karena memang cocok dengan negara kota yang pragmatis itu, mereka menjalankan garis pemikiran ini bahkan lebih jauh, dan mengaitkan gaji menteri dengan PDB. Ketika ekonomi Singapura tumbuh, para menteri pemerintah mendapat kenaikan gaji karena pekerjaan mereka memang untuk itu.
Obsesi pada pertumbuhan ini mungkin tampak terbukti dengan sendirinya, tetapi hanya karena kita hidup dalam dunia modern. Pada masa lalu tidak seperti ini. Para maharaja India, para sultan Ottoman, para shogun Kamakura, dan para kaisar Han jarang mempertaruhkan keberuntungan politik mereka untuk memastikan pertumbuhan ekonomi. Bahwa Modi, Erdogan, Abe, dan Presiden China Xi Jinping mempertaruhkan karir pada pertumbuhan ekonomi membuktikan pertumbuhan telah berhasil mencapai status hampir setara agama di seluruh dunia. Sungguh tak ada salahnya menyebut keyakinan pada pertumbuhan ekonomi sebagai agama karena kini ia memang mampu mengatasi banyak, kalau bukan sebagian besar dilema-dilema etis kita. Karena pertumbuhan ekonomi konon menjadi sumber dari segala hal yang baik, ia mendorong orang untuk menguburkan pertentangan-pertentangan etis mereka dan menempuh jalan apapun yang bisa memaksimalkan pertumbuhan jangka panjang. Negeri Modi, India, adalah tanah air ribuan sekte, partai, gerakan, dan guru, tetapi walaupun tujuan tertinggi mereka mungkin berbeda, mereka semua harus melewati pintu sempit yang sama, pertumbuhan ekonomi, jadi mengapa tidak bergerak bersama untuk sementara? Kredo lebih banyak dengan demikian mendesak setiap individu, perusahaan, dan pemerintah untuk mengabaikan apapun yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi, seperti menjaga kesetaraan sosial, memastikan harmoni ekologi, atau menghormati orang tua. Di Uni Soviet, pemimpin memandang bahwa komunisme yang dikendalikan negara adalah cara paling cepat untuk tumbuh sehingga setiap rintangan yang menghadang kolektivisasi dilindas, termasuk jutaan tuan tanah yakni kulak, kebebasan berekspresi dan laut Aral. Kini secara umum orang menerima bahwa sebagian versi dari kapitalisme pasar bebas merupakan cara yang jauh lebih efisien untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang sehingga para taipan rakus, petani-petani kaya, dan kebebasan berekspresi dilindungi, tetapi habitat-habitat ekologis, struktur-struktur sosial, dan nilai-nilai tradisional yang menghalangi kapitalisme pasar bebas disingkirkan dan dihancurkan. Ambil contoh. Seorang insinyur perangkat lunak mendapat $100 per jam bekerja untuk sebuah startup teknologi. Suatu hari ayahnya yang sudah sepuh terkena stroke. Dia kini membutuhkan bantuan untuk berbelanja, memasak, dan bahkan mandi. Insinyur itu bisa memindahkan ayahnya ke rumah dia sendiri, berangkat kerja agak telat pada pagi hari, pulang lebih cepat pada petang hari, dan merawat sendiri ayahnya. Pendapatan dan produktivitas startup pun terdampak, tetapi ayahnya akan menikmati perawatan seorang putri yang hormat dan penuh cinta. Atau alternatifnya, insinyur itu menyewa seorang juru rawat Meksiko yang dengan upah $12 per jam, akan tinggal bersama ayahnya dan menyediakan segala kebutuhannya. Itu berarti si insinyur akan tetap bekerja seperti biasa dan startup-nya, bahkan kariernya serta ekonomi orang Meksiko itu mendapatkan manfaat. Mana yang akan dilakukan insinyur itu? Kapitalisme pasar bebas punya jawaban tegas. Jika pertumbuhan ekonomi menuntut agar dia melonggarkan ikatan keluarga, mendorong orang untuk hidup menjauh dari kedua orang tua, dan mengimpor juru rawat dari belahan dunia yang lain, maka itu yang harus dilakukan. Namun jawaban ini melibatkan suatu pertimbangan etis, tidak hanya pernyataan faktual. Ketika beberapa orang ahli dalam rekayasa perangkat lunak, sedangkan yang lain mencurahkan waktu untuk merawat orang jompo, kita jelas bisa memproduksi lebih banyak perangkat lunak dan memberi perawatan profesional kepada orang tua. Namun, apakah pertumbuhan ekonomi lebih penting daripada ikatan keluarga? Dengan memasuki urusan pengandaian soal ketetapan etis semacam itu, kapitalisme pasar bebas telah menyeberang dari ranah sains ke ranah agama. Sebagian besar kaum kapitalis mungkin tidak akan menyukai label agama, tetapi sebagaimana yang berlaku pada agama, kapitalisme bisa sekurang-kurangnya berdiri dengan kepala tegak. Tak seperti agama-agama lainnya yang menjanjikan kepada kita kue pai di langit, kapitalisme menjanjikan keajaiban di sini,
di muka bumi, dan terkadang bahkan berhasil. Harus diakui banyak keberhasilan dalam upaya mengatasi bencana kelaparan dan wabah adalah berkat keyakinan kokoh kapitalis pada pertumbuhan. Kapitalisme bahkan berhak atas pujian-pujian yang terkait dengan berkurangnya kekerasan manusia dan meningkatnya toleransi serta kerjasama. Seperti yang akan dijelaskan pada bab berikutnya, ada faktor-faktor tambahan yang bermain di sini, tetapi kapitalisme benar-benar memberi kontribusi penting bagi harmoni global dengan mendorong orang untuk berhenti memandang ekonomi sebagai pertarungan hidup mati yang intinya keuntungan Anda adalah kerugian saya, bukannya situasi sama-sama untung, di mana keuntungan Anda juga berarti keuntungan saya. Pendekatan keuntungan timbal balik ini mungkin membantu harmoni global jauh lebih besar dibandingkan abad-abad khotbah Kristen tentang mencintai tetangga dan tak membalas serangan orang lain. Dari keyakinannya pada nilai tertinggi pertumbuhan, kapitalisme merumuskan ayat nomor 1, engkau harus menginvestasikan keuntunganmu untuk meningkatkan pertumbuhan. Hampir sepanjang rentang sejarah para pangeran dan pendeta membuang-buang keuntungan mereka pada karnaval-karnaval flamboyan, istana-istana megah, dan perang-perang yang tak perlu. Atau kalau tidak, mereka menaruh koin-koin emas di sebuah peti besi, menggemboknya, dan memendam di bawah penjara bawah tanah. Kini para penganut taat kapitalis menggunakan keuntungan mereka untuk mempekerjakan pegawai baru, memperbesar pabrik, atau mengembangkan sebuah produk baru. Jika mereka tidak tahu cara melakukannya sendiri, mereka memberikan uangnya ke seseorang yang bisa melakukan, seperti seorang bankir atau pemodal ventura. Yang disebut belakangan ini meminjamkan uang ke berbagai pebisnis. Para petani mengambil pinjaman untuk menanam gandum di ladang-ladang baru, para kontraktor membangun rumah-rumah baru, korporasi energi mengeksplorasi ladang-ladang minyak baru, dan pabrik senjata mengembangkan senjata-senjata baru. Keuntungan dari semua aktivitas ini memungkinkan para pebisnis melunasi pinjaman berikut bunganya. Sekarang kita hanya memiliki lebih banyak gandum, rumah, minyak, dan senjata, tetapi juga lebih banyak uang yang bisa dipinjamkan kembali oleh bank dan lembaga pengelola dana. Roda ini tidak akan pernah berhenti berputar, paling tidak menurut kapitalisme. Kita tidak akan pernah mencapai sebuah momen ketika kapitalisme berkata, sudah. Pertumbuhan sudah cukup, kita kini bisa tenang. Jika Anda ingin tahu mengapa roda kapitalis tak mungkin pernah berhenti, bicaralah selama 1 jam dengan seorang rekan yang telah mengumpulkan uang $100.000 dan bertanya harus diapakan uang itu. Bank menawarkan tingkat bunga yang begitu rendah, begitu dia mungkin akan mengeluh. Saya tidak ingin menempatkan uang saya dalam rekening tabungan yang membayar tak sampai 0,5% setahun. Mungkin saya bisa menghasilkan 2% di obligasi pemerintah. Sepupu saya, Richie, membeli sebuah flat di Seattle tahun lalu dan sudah mendapat keuntungan 20% dari investasinya. Mungkin saya harus pergi ke real estate juga, tetapi semua orang bilang ada gelembung real estate baru. Jadi bagaimana menurutmu kalau pasar saham? Seseorang memberitahu saya, transaksi terbaik hari ini adalah membeli ETF yakni Exchange Traded Lord, dana investasi yang diperdagangkan di bursa saham yang membuntuti negara-negara yang muncul sebagai kekuatan ekonomi baru, seperti Brasil atau China. Saat jeda untuk bernapas, cobalah tanya, oke, mengapa kau tak puas dengan $100.000? Dia akan menjawab pertanyaan Anda lebih baik dari yang bisa saya berikan mengapa kapitalisme tidak akan pernah berhenti. Pelajaran ini bahkan menyibukkan anak-anak dan remaja melalui game-game kapitalis yang ada di mana-mana. Permainan pramodern seperti catur melambangkan sebuah ekonomi yang stagnan. Anda memulai sebuah permainan catur dengan 16 buah catur, dan Anda tidak pernah mengakhiri permainan dengan menambah buah catur. Dalam kasus tertentu, sebuah bidak bisa berubah menjadi ratu, tetapi Anda tidak bisa memproduksi bidak-bidak baru atau meningkatkan kuda menjadi tank.
Dalam catur, pemain tidak pernah berpikir tentang investasi. Sebaliknya, banyak permainan papan modern dan permainan komputer fokus pada investasi dan pertumbuhan. Yang paling menonjol adalah game strategi ala peradaban, seperti Minecraft, The Settlers of Catan, atau Civilization-nya Sid Meier. Latar permainannya bisa saja pada abad pertengahan zaman batu, atau suatu negeri peri-imajiner, tetapi prinsip-prinsipnya selalu sama dan selalu kapitalis. Tujuan Anda adalah membangun sebuah kota, kerajaan, atau mungkin satu peradaban utuh. Anda mulai dari sebuah basis sederhana, mungkin hanya sebuah desa dan ladang-ladang di dekatnya. Aset-aset Anda menyediakan pendapatan awal bagi Anda dari gandum, kayu, besi, atau emas. Anda harus menginvestasikan pendapatan ini dengan bijaksana. Anda harus memilih antara alat-alat yang tak produktif tetapi perlu seperti tentara, dan memproduksi aset-aset seperti lebih banyak desa, ladang, dan tambang. Strategi yang menang biasanya menginvestasikan jumlah paling minimum pada hal-hal yang tidak produktif, sambil memaksimalkan aset-aset produktif. Menciptakan desa-desa baru berarti pada tahap selanjutnya Anda akan memiliki pendapatan lebih besar yang memungkinkan Anda tidak hanya membeli lebih banyak tentara jika diperlukan, tetapi secara simultan menaikkan investasi Anda dalam produksi. Tak lama Anda akan menaikkan desa-desa Anda menjadi kota-kota, membangun universitas-universitas, pelabuhan-pelabuhan, dan pabrik-pabrik, mengeksplorasi laut dan samudera, membangun peradaban Anda dan memenangkan game. Sindrom Bahtera Nuh. Tetapi, bisakah ekonomi benar-benar bisa terus tumbuh selamanya? Tidakkah pada akhirnya ia akan kehilangan sumber daya, dan berhenti sama sekali? Untuk memastikan pertumbuhan yang langgeng, kita justru harus menemukan cadangan sumber daya yang tak akan habis-habis. Satu solusinya adalah mengeksplorasi dan menaklukkan lahan-lahan baru. Selama berabad-abad pertumbuhan ekonomi Eropa dan ekspansi sistem kapitalis memang bergantung terutama pada penaklukan imperialistis keluar. Namun, ada begitu banyak pulau dan benua di muka bumi. Sebagian pebisnis benar-benar berharap suatu saat bisa mengeksplorasi dan menaklukkan planet baru dan bahkan galaksi baru, tetapi untuk sementara ekonomi modern harus menemukan metode yang lebih baik dalam berekspansi. Sainslah yang menyediakan solusi itu bagi modernitas. Ekonomi rubah tidak bisa tumbuh karena rubah tidak tahu cara memproduksi lebih banyak kelinci. Ekonomi kelinci stagnan karena kelinci tidak bisa menjadikan rumput tumbuh lebih cepat. Namun ekonomi manusia bisa tumbuh karena manusia dapat menemukan bahan-bahan baru dan sumber-sumber energi baru. Pandangan tradisional tentang dunia sebagai kue pai berukuran tetap mengasumsikan bahwa hanya ada dua jenis sumber daya di dunia, bahan baku dan energi. Namun yang benar, ada tiga jenis sumber daya, bahan baku, energi, dan pengetahuan. Bahan baku dan energi bisa habis, semakin banyak Anda gunakan, semakin sedikit yang Anda miliki. Sebaliknya, pengetahuan adalah sumber daya yang tumbuh, semakin banyak yang Anda gunakan, semakin banyak yang Anda miliki. Malah bila Anda meningkatkan stok pengetahuan, ia bisa memberi Anda lebih banyak bahan baku dan energi juga. Jika saya menginvestasikan 100 juta dolar untuk riset energi matahari, dan saya menemukan cara baru yang lebih efisien untuk memanfaatkannya, maka saya maupun cucu saya akan memiliki lebih banyak energi. Selama ribuan tahun, jalan saintifik menuju pertumbuhan terbendung karena orang percaya bahwa kitab-kitab suci dan tradisi-tradisi kuno sudah berisi semua pengetahuan penting yang bisa diberikan oleh dunia. Sebuah korporasi yang percaya bahwa seluruh ladang minyak di dunia sudah ditemukan tidak akan membuang-buang waktu dan uang untuk mencari minyak. Demikian pula, sebuah budaya manusia yang percaya sudah mengetahui semua pengetahuan yang perlu diketahui tidak akan repot-repot mencari pengetahuan baru. Inilah sikap sebagian besar peradaban manusia pramodern.
Namun, revolusi saintifik membebaskan manusia dari keyakinan-keyakinan naif ini. Penemuan terbesar sains adalah penemuan kebodohan. Begitu manusia menyadari betapa sedikit yang mereka tahu tentang dunia, mereka tiba-tiba memiliki alasan yang sangat bagus untuk mencari pengetahuan baru, yang membuka jalan bagi sains untuk maju. Dengan berlalunya generasi demi generasi, sains membantu menemukan sumber-sumber energi baru, jenis-jenis bahan baku baru, mesin yang lebih bagus, dan metode-metode produksi baru. Akibatnya, pada tahun 2016, manusia menguasai jauh lebih banyak energi dan bahan baku daripada sebelumnya dan produksi meroket. Penemuan-penemuan seperti mesin uap, mesin pembakaran internal, dan komputer telah menciptakan industri-industri yang sama sekali baru dari nol. Saat kita menatap 20 tahun ke depan, kita dengan yakin berharap bisa memproduksi dan mengonsumsi jauh lebih besar pada tahun 2036 ketimbang hari ini. Kita percaya teknologi nano, rekayasa genetika, dan kecerdasan artifisial akan merevolusi produksi semakin besar lagi, dan membuka bagian-bagian yang sama sekali baru dalam superpasar kita yang terus membesar. Karena itu, kita memiliki peluang yang bagus untuk mengatasi masalah kelangkaan sumber daya. Nama real dari ekonomi modern adalah runtuhnya ekologi. Baik kemajuan sains maupun pertumbuhan ekonomi terjadi dalam sebuah biosfer yang rapuh, dan begitu keduanya mendapatkan tenaga, gelombang kejut akan mendestabilkan ekologi. Untuk bisa memberi setiap orang di dunia standar hidup yang sama makmurnya dengan orang Amerika, kita memerlukan beberapa planet lagi, tetapi kita hanya punya satu yang ini. Jika kemajuan dan pertumbuhan benar-benar berakhir dengan hancurnya ekosistem, harga itu harus dibayar bukan hanya oleh kelelawar vampir, rubah, dan kelinci, melainkan juga oleh sapiens. Sebuah kehancuran ekologi akan menyebabkan kehancuran ekonomi, kekacauan politik, jatuhnya standar hidup manusia, dan bisa mengancam eksistensi peradaban manusia. Kita bisa mengurangi bahaya itu dengan memperlambat laju kemajuan dan pertumbuhan. Jika tahun ini para investor berharap mendapatkan imbal hasil 6% dari portofolio mereka, dalam 10 tahun mereka bisa belajar untuk puas cukup dengan 3% imbal hasil, dalam 20 tahun hanya dengan 1%, dan dalam 30 tahun ekonomi akan berhenti tumbuh dan kita akan senang dengan apa yang sudah kita capai. Namun kredo pertumbuhan dengan tegas menolak ide sesat semacam itu. Sebaliknya, kita harus berlari lebih cepat lagi. Jika penemuan-penemuan kita mendestabilkan ekosistem dan mengancam kemanusiaan, maka kita harus menemukan sesuatu untuk melindungi diri kita sendiri. Jika lapisan ozon menipis dan memapar kita dengan kanker kulit, kita harus menemukan tabir surya yang lebih baik dan perawatan kanker yang lebih baik sehingga bisa meningkatkan juga pertumbuhan pabrik-pabrik tabir surya baru dan pusat-pusat kanker baru. Jika semua industri menyebabkan polusi atmosfer dan samudera sehingga menyebabkan pemanasan global dan kepunahan massal, maka kita harus membangun dunia-dunia virtual dan tempat-tempat perlindungan high-tech yang dapat memberi kita hal-hal yang baik untuk kehidupan, sekalipun planet kita menjadi panas, suram, dan berpolusi seperti neraka. Beijing sudah menjadi begitu terpolusi sehingga orang-orang menghindari keluar rumah, dan orang-orang kaya China membayar ribuan dolar untuk sistem pemurnian udara luar ruang. Keluarga superkaya membangun alat pelindung bahkan di atas halaman mereka. Pada 2013, Sekolah Internasional Beijing, yang mengasuh anak-anak para diplomat asing dan dari keluarga kelas atas China, melangkah lebih jauh, dan membangun sebuah kubah raksasa bernilai 5 juta dolar di atas 6 lapangan tenis dan lapangan bermain. Sekolah-sekolah lain mengikuti, dan pasar alat pemurnian udara China mengalami booming. Tentu saja, sebagian besar penduduk Beijing tak mampu menjangkau kemewahan semacam itu di rumah mereka, juga tak mampu menjangkau biaya menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah internasional.
Populasi manusia terkunci dalam perpacuan ganda. Di satu sisi, kita merasa tergugah untuk mempercepat laju kemajuan sains dan pertumbuhan ekonomi. 1 miliar penduduk China dan 2 miliar penduduk India ingin hidup seperti kelas menengah Amerika, dan mereka sadar mengapa pula harus mengejar impian-impian itu ketika orang Amerika tak sudi meninggalkan SUV dan mal-mal perbelanjaan. Di sisi lain, kita harus tetap selangkah lebih maju dari Armageddon ekologis. Mengendalikan perpacuan ganda ini menjadi semakin sulit setiap tahun karena setiap langkah yang membawa para penghuni kota Delhi yang kumuh mendekati impian Amerika juga membawa planet ini mendekati tubir kiamat. Berita bagusnya adalah bahwa selama ratusan tahun manusia telah menikmati ekonomi yang tumbuh tanpa jatuh menjadi mangsa kehancuran ekologi. Memang banyak spesies yang musnah dalam proses itu, dan manusia juga menghadapi sejumlah krisis ekonomi serta bencana ekologis, tetapi sejauh ini kita selalu berhasil melewatinya. Meskipun demikian, keberhasilan masa depan tidak dijamin oleh hukum alam yang manapun. Siapa yang tahu kalau sains akan selalu mampu secara simultan menyelamatkan ekonomi dari kebekuan dan ekologi dari pendidikan. Dan karena laju terus mengencang, margin kesalahan pun terus mengecil. Jika sebelumnya sudah memadai untuk menciptakan sesuatu yang hebat sekali, kini kita perlu menghasilkan satu keajaiban setiap 2 tahun. Kita juga harus peduli bahwa kiamat ekologis mungkin membawa konsekuensi-konsekuensi yang berbeda bagi kasta manusia yang berbeda. Tidak ada keadilan dalam sejarah. Ketika bencana melanda, yang miskin hampir selalu jauh lebih menderita ketimbang yang kaya, bahkan jika yang kaya lah yang menjadi penyebab tragedi. Pemanasan global sudah membawa dampak lebih besar pada kehidupan masyarakat miskin di negara-negara Afrika yang gersang dibandingkan pada masyarakat makmur di Barat. Secara paradoks kekuatan sains bisa meningkatkan bahaya itu karena ia memuaskan orang kaya. Perhatikan emisi gas rumah kaca. Sebagian besar ahli dan banyak politisi menyadari realitas pemanasan global dan magnitude bahayanya. Namun kesadaran itu sejauh ini gagal mengubah perilaku aktual kita secara signifikan. Kita berbicara banyak tentang pemanasan global, tetapi dalam praktiknya manusia tak mau serius melakukan pengorbanan ekonomi, politik, dan sosial yang diperlukan untuk menghentikan bencana itu. Antara tahun 2000 sampai 2010 emisi tidak turun sama sekali. Sebaliknya, emisi terus naik setiap tahun pada tingkat 2,2%, bandingkan dengan kenaikan tahunan 1,3% antara 1970 sampai 2000. Protokol Kyoto 1997 tentang reduksi emisi gas rumah kaca ditujukan hanya untuk menghambat pemanasan global, bukan untuk menghentikannya, tetapi negara penghasil polusi nomor 1 di dunia, Amerika Serikat, menolak untuk meratifikasi, dan tak melakukan langkah apapun untuk mereduksi secara signifikan emisi-emisinya karena takut menghambat pertumbuhan ekonomi. Pada Desember tahun 2015, target yang lebih ambisius ditetapkan pada Kesepakatan Paris, yang menyerukan pembatasan rata-rata kenaikan suhu ke 1,5 derajat di atas level pra-industri. Namun, banyak langkah menyakitkan yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini sudah ditunda dengan rasa nyaman sampai setelah 2030, atau bahkan ke paruh kedua abad ke-21, sehingga secara efektif melimpahkan tentang panas itu kepada generasi selanjutnya. Pemerintahan yang ada sekarang bisa menuai keuntungan politis langsung dari tampil hijau, sementara harga politik yang berat dari pengurangan emisi dan pelambatan pertumbuhan diwariskan kepada pemerintahan pada masa mendatang. Meskipun demikian, pada saat penulisan buku ini semua konferensi dan kesepakatan tentang pemanasan global sejauh ini gagal membendung emisi gas rumah kaca. Emisi turun hanya pada periode krisis ekonomi.
Jadi penurunan kecil emisi pada tahun 2008 sampai tahun 2009 bukan karena penandatanganan perjanjian Copenhagen, melainkan karena krisis finansial global. Satu-satunya cara yang meyakinkan untuk menghentikan pemanasan global adalah menghentikan pertumbuhan ekonomi, yang tak satu pun pemerintahan mau melakukannya. Januari tahun 2016 masih jauh dari pasti bahwa Amerika Serikat dan negara-negara terdepan penghasil polusi lainnya akan meratifikasi kesepakatan Paris. Terlalu banyak politisi dan pemberi suara yang percaya bahwa selama ekonomi tumbuh, para ilmuwan dan insinyur selalu bisa menyelamatkan kita dari kiamat. Kalau sudah menyangkut urusan perubahan iklim, banyak pemercaya sejati pertumbuhan tidak hanya berharap keajaiban, mereka bahkan menganggap sebagai kepastian bahwa keajaiban akan terjadi. Seberapa rasionalkah mempertaruhkan masa depan manusia dengan asumsi bahwa para ilmuwan masa depan akan menghasilkan entah apa penemuan-penemuan untuk menyelamatkan planet? Sebagian besar presiden, menteri, dan CEO yang mengelola dunia ini adalah orang-orang yang sangat rasional. Mengapa mereka mau memilih pertaruhan semacam itu? Mungkin karena mereka tidak berpikir bahwa mereka sedang mempertaruhkan masa depan pribadi mereka sendiri. Sekalipun bila hal terburuk terjadi dan sains tak dapat menanggulangi badai itu, para insinyur masih tetap bisa membangun bahtera Nuh canggih untuk kasta atas, sementara miliaran orang lain dibiarkan tenggelam. Keyakinan pada bahtera Nuh canggih ini merupakan salah satu ancaman terbesar bagi masa depan populasi manusia dan segenap ekosistem. Orang-orang yang percaya pada bahtera Nuh canggih seharusnya tidak diserahi mengelola ekologi global, dengan alasan yang sama bahwa orang-orang yang percaya pada kehidupan surgawi setelah mati tak boleh diberi senjata nuklir. Dan bagaimana dengan orang miskin? Mengapa mereka tidak memprotes? Jika dan ketika badai itu datang, merekalah yang akan menanggung seluruh akibatnya. Namun mereka juga akan menjadi yang pertama menanggung harga stagnasi ekonomi. Dalam sebuah dunia kapitalis, hidup orang miskin hanya membaik jika ekonomi tumbuh. Karena itu, mereka tak mungkin mendukung setiap langkah untuk mengurangi ancaman ekologi masa depan yang didasarkan pada pelambatan pertumbuhan ekonomi saat ini. Melindungi lingkungan memang ide yang sangat bagus, tetapi mereka yang tak bisa membayar sewa jauh lebih khawatir uang mereka kering ketimbang urusan melelehnya topi es kutub. Perpacuan tikus. Sekalipun bila kita terus lari cukup kencang dan berhasil mencegah runtuhnya ekonomi maupun kehancuran ekologis, perpacuan itu sendiri menciptakan problem yang sangat besar. Bagi individu, proses ini menghasilkan tingginya tingkat stres dan ketegangan. Setelah berabad-abad pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sains, kehidupan seharusnya menjadi tenang dan damai, paling tidak di negara-negara paling maju. Jika para leluhur kita tahu apa alat dan sumber daya yang siap di tangan kita, mereka pasti menduga kita menikmati ketenangan langit yang bebas dari segala gundah gulana. Padahal tidak demikian. Terlepas dari seluruh pencapaian itu, kita merasakan tekanan terus-menerus untuk berbuat dan berproduksi lebih banyak. Kita menyalahkan diri sendiri, bos, hipotek, pemerintah, sistem sekolah. Namun ini tidak benar-benar salah mereka. Ini adalah perjanjian modern yang kita semua tanda tangani sejak dilahirkan. Di dunia pramodern, orang mirip pegawai-pegawai rendahan di birokrasi sosialis. Mereka bertugas melubangi kartu, lalu menunggu orang lain mengerjakan sesuatu. Dalam dunia modern, manusia menjalankan bisnis sehingga terus berada dalam tekanan siang malam. Pada level kolektif, perpacuan itu memanifestasikan diri dalam gejolak tiada henti. Sementara sistem-sistem sosial dan politik sebelumnya bertahan selama berabad-abad, kini setiap generasi menghancurkan dunia lama dan membangun dunia baru sebagai gantinya. Sebagaimana dicetuskan secara brilian dalam Manifesto Komunis, dunia modern secara positif memerlukan ketidakpastian dan gangguan. Semua relasi tetap dan prasangka-prasangka kuno tersapu,
dan struktur-struktur baru menjadi kuno sebelum sempat mengeras. Semua yang keras lebur ke udara. Tidak mudah untuk hidup dalam dunia kacau seperti itu, dan bahkan lebih sulit lagi untuk mengelolanya. Karena itu, modernitas membutuhkan kerja keras untuk memastikan bahwa individu-individu manusia maupun manusia secara kolektif tidak berusaha pensiun dari perpacuan walaupun harus diikuti dengan segala ketegangan dan kekacauannya. Untuk tujuan itulah modernitas menjunjung tinggi pertumbuhan sebagai nilai tertinggi, dan demi nilai itu kita harus berkorban apapun dan menghadapi bahaya apapun. Pada level kolektif, pemerintah-pemerintah, firma-firma, dan organisasi-organisasi didorong untuk mengukur keberhasilan mereka dalam ukuran pertumbuhan, dan takut pada keseimbangan seakan-akan ia adalah setan. Pada level individual, kita didorong untuk terus meningkatkan pendapatan dan standar hidup. Sekalipun Anda cukup puas dengan kondisi saat ini, Anda harus berjuang lebih keras lagi. Yang kemarin menjadi kemewahan, hari ini menjadi kebutuhan. Jika dulu Anda bisa hidup sejahtera dalam apartemen 3 kamar tidur dengan sebuah mobil dan 1 komputer desktop, hari ini Anda membutuhkan sebuah rumah 5 kamar tidur dengan 2 mobil dan 1 iPods, beberapa tablet, dan telepon pintar. Tidak terlalu sulit untuk meyakinkan individu agar menginginkan lebih banyak. Ketamakan akan dengan mudah menjadi manusiawi. Masalah besarnya adalah meyakinkan institusi-institusi kolektif seperti negara dan gereja untuk sejalan dengan cita-cita baru itu. Selama ribuan tahun, masyarakat berjuang membendung nafsu individu dan berusaha keras menyeimbangkannya. Dulu pun sangat biasa bahwa orang ingin lebih dan lebih untuk mereka sendiri, tetapi ketika kue pai berukuran tetap, harmoni sosial terpaksa harus diistirahatkan. Dulu ketamakan itu buruk, modernitas menjungkirbalikkannya. Modernitas meyakinkan manusia secara kolektif bahwa keseimbangan jauh lebih menakutkan ketimbang kekacauan, sehingga karena ketamakan mendorong pertumbuhan, ia menjadi kekuatan untuk kebaikan. Karena itu, modernitas mendorong orang untuk ingin lebih banyak, dan membongkar disiplin zaman lama yang membendung ketamakan. Kecemasan yang muncul secara umum diredakan oleh kapitalisme pasar bebas, yang menjadi salah satu alasan mengapa ideologi istimewa ini telah menjadi begitu populer. Para pemikir kapitalis berulang-ulang menenangkan kita, jangan cemas, semua akan baik-baik saja. Asalkan ekonomi tumbuh, kekuasaan pasar yang tak terlihat akan menangani segalanya. Kapitalisme dengan demikian mensakralkan sistem rakus dan kacau yang tumbuh dengan lompatan demi lompatan, tanpa seorang pun memahami apa yang terjadi dan kemana kita akan menuju. Komunisme yang juga percaya pada pertumbuhan, memandang pertumbuhan bisa mencegah kekacauan dan mengatur pertumbuhan melalui perencanaan negara. Namun setelah menikmati beberapa sukses awal, ia akhirnya jauh tertinggal di belakang perayaan pasar bebas yang hiruk-pikuk. Menyerang kapitalisme pasar bebas dewasa ini menjadi agenda besar banyak intelektual. Karena kapitalisme mendominasi dunia, kita memang harus melakukan setiap upaya untuk memahami kelemahan-kelemahannya sebelum semua itu mendatangkan bencana kiamat. Namun mengkritik kapitalisme tidak boleh membutakan kita pada manfaat dan pencapaian-pencapaiannya. Sejauh ini keberhasilannya menakjubkan, paling tidak jika Anda mengabaikan potensi kehancuran ekologis masa depan, dan jika Anda mengukur keberhasilan dengan ukuran produksi dan pertumbuhan. Pada tahun 2016, kita mungkin hidup dalam sebuah dunia penuh stres dan kacau, tetapi risalat kiamat keruntuhan dan kekerasan belum terjadi, sedangkan janji-janji heboh pertumbuhan abadi dan kerja sama global terpenuhi. Meskipun sesekali kita mengalami krisis ekonomi dan perang-perang internasional, dalam jangka panjang kapitalisme tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga mengatasi kelaparan, wabah, dan perang. Selama ribuan tahun para pendeta, rabi, dan mufti menjelaskan bahwa manusia tidak bisa mengendalikan kelaparan, wabah,
dan perang hanya dengan usaha-usaha mereka sendiri. Lalu, datang para bankir, investor, dan industrialisme, dan dalam 200 tahun benar-benar berhasil melakukannya. Jadi, perjanjian modern menjanjikan kepada kita kekuasaan yang tak ada presidennya dan janji itu telah dipenuhi. Kini bagaimana dengan harganya? Untuk mendapatkan kekuasaan, perjanjian modern mengharapkan kita menyerahkan makna. Bagaimana manusia mengatasi tuntutan yang menyakitkan ini? Mematuhinya membuat kita dengan mudah jatuh ke dalam sebuah dunia yang gelap, tanpa etika, estetika, dan kasih sayang. Namun, faktanya tetap bahwa manusia hari ini tidak hanya jauh lebih kuat dari sebelum-sebelumnya, ia juga jauh lebih damai dan kooperatif. Bagaimana manusia mencapai itu? Bagaimana moralitas, keindahan, dan bahkan kasih sayang bisa bertahan dan tumbuh subur dalam dunia tanpa Tuhan, surga, dan neraka? Lagi-lagi, orang kapitalis akan dengan cepat menyerahkan semua itu pada kekuasaan pasar yang tak terlihat. Meskipun demikian, kekuasaan pasar tidak hanya tak terlihat, ia juga buta, dan dengan sendirinya tidak akan pernah menyelamatkan masyarakat manusia. Bahkan, tak satu pun negara bisa mempertahankan dirinya tanpa bantuan kekuasaan Tuhan, Raja, atau gereja. Jika segalanya dilego, termasuk pengadilan dan polisi, kepercayaan menguap, kredit lenyap, dan bisnis layu. Lalu, apa yang akan menyelamatkan masyarakat modern dari keruntuhan? Manusia tidak diselamatkan oleh hukum persediaan dan permintaan, tetapi lebih disebabkan oleh munculnya sebuah agama baru revolusioner, humanisme.